Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aditya Pratama. Pada kesempatan sebelumnya saya telah mengulas bagaimana fungsi, peran dan kedudukan bahasa Indonesia. Dan pada kesempatan ini saya akan mengulas sedikit sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Tentu jika berbicara sejarah dan perkembangan, ini merupakan hal yang sangat panjang jika secara detail, apalagi merujuk ke beberapa sumber. Tetapi dalam penjelasan kali ini, saya hanya mengambil secara singkat saja, guna menambah sedikit wawasan untuk teman-teman semua mengenai sejarah dan perkembangan bahasa Indonesia. Nah, bagaimana sejarah bahasa Indonesia ini tercipta? Kita mengenal adanya rumpun Austronesia, ya, yang salah satunya ini bahasa Melayu. Dan pada saat itu bahasa Melayu dijadikan bahasa kita, ya, bahasa Indonesia. Bukan berarti tanpa alasan. Pada saat itu terdapat beberapa pertimbangan mengapa bahasa Melayu yang dipilih, bukan bahasa Jawa, Sunda, dan sebagainya. Yang pertama, bahasa Melayu digunakan sebagai lingua franca di Nusantara sejak lama. Itulah yang menjadi pertimbangan pertama mengapa bahasa Melayu yang dipilih. Pada saat itu, masyarakat Nusantara sudah banyak mengenal bahasa Melayu dalam proses perdagangan dan sebagainya. Alasan yang kedua yaitu bahasa Melayu memiliki tata bahasa yang sederhana dibandingkan dengan penggunaan bahasa lain, bahasa daerah lain yang memiliki undak usuk. Nah, itu memudahkan masyarakat menggunakan bahasa Melayu. Kemudian alasan berikutnya, bahasa Melayu dianggap memiliki kesanggupan untuk berkembang. Ya. Nah, bagaimana kita bisa memastikan bahwa zaman dahulu sudah digunakan bahasa Melayu? Nah, kita mengenal adanya kerajaan Sriwijaya. Nah, ini juga ada beberapa temuan prasasti-prasasti yang berbahasa Melayu kuna. Nah, itu dijadikan sebagai bukti sejarah. Nah, ini ada poin juga. Jika awalnya bahasa Melayu yang dipilih, kemudian bagaimana dengan sebutan bahasa Indonesia itu sendiri? Nah, nama bahasa Indonesia dianggap lahir dan diterima keberadaannya pada saat Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Oke. Nah, ini ada sedikit ulasan bagaimana perkembangan bahasa Indonesia. Bermula dari Pan Ophusen menulis suatu tata bahasa Melayu yang berjudul Kitab Logat Melayu. Nah, itu menjadi cikal bakal ejaan bahasa Indonesia. Kemudian didukung oleh adanya Sumpah Pemuda yang pada saat itu menghasilkan poin penting dalam perkembangan bahasa Indonesia, yang mana dalam isinya pun berisi tentang bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, bahasa Indonesia akhirnya berkembang dari waktu ke waktu, tetapi tidak dengan cara serampangan, melainkan melalui alur yang sangat panjang, secara akademis, secara sistematis, melalui kongres-kongres bahasa. Bermula dari kongres bahasa pertama, yang pada intinya merupakan peresmian bahasa Indonesia, sampai dengan Kongres Bahasa ke-11 yang terdapat poin tentang penginternasionalan bahasa Indonesia. Lantas bagaimana dengan penyempurnaan ejaan?
dari waktu ke waktu, karena kita mungkin akan berkenaan dengan ragam tulis, sebagaimana yang telah saya sebutkan di materi sebelumnya. Yang pertama ada ejaan Panopiosan. Nah, ejaan ini memiliki ciri-ciri, yaitu huruf J untuk yang berbunyi yang, payah, sayang, dan sebagainya. Penggunaan huruf OE, misalkan guru, itu, umur. Penulisannya berbeda, menggunakan OE untuk U. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema, misalkan makmur, akal, pa, dinamai, dan sebagainya. Selanjutnya, lahirlah ejaan Suwandi yang merupakan angin baru bagi perkembangan bahasa Indonesia saat itu. Ejaan Suwandi ini dikenal dengan ejaan Republik yang menunjukkan semangat baru dari Republik Indonesia dalam pengembangan bahasa. Ciri-ciri ejaan ini yaitu huruf OE diganti dengan U. Misalkan guru, itu, umur, dan sebagainya. Bunyi hamzah dan bunyi sentak ditulis dengan K. Misalkan tak, pak, rakyat, dan sebagainya. Kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Misalkan kanak 2 untuk kanak-kanak. Awalan di dan kata depan di ditulis serangkai dengan kata yang mendampinginya. Jadi tidak ada pembedaan penulisan awalan di dan kata depan di pada ejaan Suwandi. Kemudian ada hal yang menarik juga, bahwa ternyata Melayu dan Indonesia saat itu memiliki visi untuk membuat suatu ejaan. Ejaan dengan nama Melindo, Melayu Indonesia ini tentu tidak hanya berkaitan dengan Republik Indonesia, melainkan juga dengan negeri tetangga Melayu seperti Malaysia, Singapura, Brunei. Ya. Namun, peresmian ejaan ini batal karena faktor perkembangan politik pada tahun-tahun berikutnya. Oke. Nah, ini ejaan yang disempurnakan atau yang dikenal dengan EYD. Nah, pasti teman-teman sudah sangat familiar dengan ejaan yang satu ini, karena ejaan ini bertahan lebih dari 30 tahun. Ya, ejaan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 16 Agustus 1972. Peresmian ini dikuatkan dengan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Nah, lantas bagaimana dengan perkembangan berikutnya? Nah, ini lahirlah Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI. Ejaan Bahasa Indonesia atau EBI diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2016. Sebelumnya telah ditetapkan dengan Permendikbud nomor 50 tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, atau bukunya kita sebut dengan PUEB. Yang sebelumnya bukunya EYD, sekarang kita punya namanya PUEB. Dan ini tersedia secara luring dan daring ya. Banyak di aplikasi-aplikasi Play Store sudah tersedia PUEB. Nah, inilah nanti yang akan mendukung teman-teman semua ketika membuat atau menyusun suatu karya tulis ilmiah. Bagaimana ejaan yang berlaku sekarang, penulisan yang berlaku sekarang. Nah, makanya kita perlu dirasa perlu untuk mengenal ejaan. Ini ada referensi juga ya berkaitan dengan materi tadi. Saya rasa cukup untuk materi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.